Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami di sini ingin membahas tentang landasan sejarah dalam pendidikan untuk memenuhi tugas matkul dari Pak Lumit Wicaksono, yaitu landasan pendidikan. Nah, kami beranggota 2 orang, yaitu saya sendiri, Widya Gusniar, dengan NPM 32, dan rekan saya, Puja Latifasari, dengan NPM 02. Oke, pertama yaitu pendahuluan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Secara umum, pendidikan merupakan segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Ada juga secara khusus, pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan yang dilangsungkan di dalam dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peran dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Yang dimaksud dengan sejarah atau historis adalah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang didasari oleh konsep-konsep tertentu. Sejarah penuh dengan informasi-informasi yang mengandung kejadian, model, konsep, teorik, praktik, moral, cita-cita, bentuk, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan landasan historis pendidikan adalah sejarah pendidikan di masa lalu yang menjadi acuan terhadap pengembangan pendidikan di masa kini. Nah, berikut ini adalah pembahasan landasan sejarah pendidikan yang akan dibahas oleh saya dan rekan saya, yaitu Puja Latifasari. Nah, sejarah pendidikan dunia ini memberikan pengaruh pada pendidikan zaman-zaman meliputi zaman realisme, rasionalisme, naturalisme, developmentalisme, nasionalisme, liberalisme, positivisme, dan individualisme, serta sosialisme. Zaman realisme seiring berkembang ilmu pengetahuan alam yang didukung oleh penemuan-penemuan ilmiah baru, pendidikan diarahkan pada kehidupan dunia dan bersumber dari keadaan dunia itu pula. Berbeda dengan pendidikan-pendidikan sebelumnya yang banyak berkiblat pada dunia ide, dunia surga, dan akhirat. Realisme menghendaki pikiran yang praktis. Menurut aliran ini, pengetahuan yang benar diperoleh tidak hanya melalui penginderaan semata, tetapi juga melalui persepsi penginderaan. Tokoh-tokoh pendidikan zaman realisme ini adalah Francis Bacon dan Johann Amos Comenius. Sedangkan prinsip-prinsip pendidikan yang dikembangkan pada zaman ini meliputi yang pertama, pendidikan lebih dihargai daripada pengajaran. Yang kedua, pendidikan harus menekankan aktivitas sendiri. Yang ketiga, penanaman pengertian lebih penting daripada hafalan. Yang keempat, pelajaran disesuaikan dengan perkembangan anak. Yang kelima, pelajaran harus diberikan satu persatu dari yang paling mudah dahulu. Yang kedua, zaman rasionalisme. Tokoh pendidikan pada zaman ini, pada abad ke-18, adalah Johann Locke. Aliran ini memberikan kekuatan pada manusia untuk berpikir sendiri dan bertindak untuk dirinya. Karena itu, latihan sangat diperlukan pengetahuan sendiri dan bertindak untuk dirinya. Teori yang membebaskan jiwa manusia ini bisa mengarah kepada hal-hal negatif seperti intelektualisme, individualisme, dan materialisme. Menurut Johann Locke ada 3 langkah dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama, mengamati hal-hal yang ada di luar diri manusia. Yang kedua, mengingat apa yang telah diamati dan dihafal. Yang ketiga, berpikir. Yang ketiga, zaman naturalisme. Aliran ini menentang kehidupan yang tidak wajar sebagai kiblat dari rasionalisme, seperti gaya hidup yang diperhalus, cara hidup yang dibuat-buat, sampai pada korupsi. Anak-anak dipandang sebagai manusia dewasa yang kecil. Naturalisme mengingat keseimbangan antar kekuatan rasio dengan hati. Menurut Rousseau, ada 3 asas mengajar, yaitu pertama, asas pertumbuhan. Pengajaran harus memberi kesempatan untuk anak-anak bertumbuh secara wajar dengan cara mempekerjakan mereka sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, asas aktivitas. Melalui bekerja, anak-anak akan menjadi aktif yang akan memberikan pengalaman yang kemudian akan menjadi pengetahuan mereka. Yang ketiga, asas individualitas. Dengan cara menyiapkan pendidikan sesuai dengan individualitas masing-masing anak, sehingga mereka berkembang sesuai dengan alamnya sendiri.
Keempat, zaman developmentalisme. Berkembang pada abad ke-19, aliran ini memandang pendidikan sebagai suatu proses pengembangan jiwa, sehingga aliran ini sering disebut gerakan psikologis dalam pendidikan. Tokoh-tokoh aliran ini adalah Pestalozzi dan Stahlhelm. Konsep pendidikan yang dikembangkan oleh aliran ini meliputi pertama, mengaktualisasi suatu potensi anak yang masih laten, membentuk watak sosial dan kepribadian yang harmonis, serta meningkatkan derajat sosial manusia. Kedua, pengembangan ini dilakukan sejalan dengan tingkat-tingkat pengembangan anak melalui observasi dan eksperimen. Nah, yang kelima adalah zaman nasionalisme. Zaman nasionalisme muncul pada abad ke-19 sebagai upaya membentuk patriot-patriot bangsa dan mempertahankan bangsa dari kaum imperialisme. Tokoh-tokohnya adalah Le Chatelain dari Perancis, Pitt dari Jerman, dan Jefferson dari Amerika Serikat. Konsep pendidikan yang diusung oleh aliran ini adalah menjaga, memperkuat, dan mempertinggi kedudukan negara, mengutamakan pendidikan sekuler, jasmani, dan kejujuran. Materi pelajaran meliputinya adalah bahasa, kesastraan nasional, pendidikan kewarganegaraan, lagu-lagu kebangsaan, sejarah dan geografis negara, dan pendidikan jasmani. Akibat negatif dari pendidikan ini adalah munculnya chauvinisme, yaitu kegilaan atau kecintaan terhadap tanah air yang berlebih-lebihan di beberapa negara seperti di Jerman, yang akhirnya menimbulkan pecahnya Perang Dunia Pertama. Nah, yang keenam yaitu zaman liberalisme, positivisme, dan individualisme. Zaman ini lahir pada abad ke-19. Liberalisme berpendapat bahwa pendidikan adalah alat untuk memperkuat kedudukan penguasaan atau pemerintah yang dipelopori dalam bidang ekonomi oleh Adam Smith, dan siapa yang banyak berpengetahuan dialah yang berkuasa, yang kemudian mengarah pada individualisme. Sedangkan positivisme percaya kebenaran yang dapat diamati oleh panca indera sehingga kepercayaan terhadap agama semakin melemah. Tokoh aliran positivisme adalah Auguste Comte. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh adalah zaman sosialisme. Aliran sosial dalam pendidikan muncul pada abad ke-20 sebagai reaksi terhadap dampak liberalisme, positivisme, dan individualisme. Tokoh-tokohnya adalah Paul Northrop, George Kurtz-Hanternes dari Jerman, dan John Dewey dari Amerika Serikat. Menurut aliran ini, masyarakat memiliki arti yang individu. Northrop mengatakan individu itu adalah ibarat atom-atom yang tidak memiliki arti bila tidak berwujud benda. Begitu pula individu sebenarnya tidak ada, sebab individu adalah suatu abstrak saja dari masyarakat. Karena itu, sekolah harus diabdikan untuk tujuan-tujuan sosial.